Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Dan kita masih akan pantau bagaimana pertemuan Presiden Prabowo bersama dengan tokoh filantropi dunia Bill Gates yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan sudah berlangsung mulai tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sejumlah tokoh tadi juga menyambut kedatangan Bill Gates selain Presiden Joko Widodo. Kedatangan Bill Gates langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada sambutan singkat juga disampaikan. Namun yang jelas, kedatangan tokoh filantropi dunia Bill Gates ke Indonesia tentunya akan membahas sejumlah hal ataupun sejumlah poin, terutama terkait dengan salah satunya program makan bergizi gratis yang memang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo Gibran. Bill Gates menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan dukungan dan juga penghargaan untuk program makan bergizi gratis, namun memang apa bentuknya, kemudian kapan akan diberikan, kita akan masih menunggu hasil pertemuan dari kedua tokoh tersebut di pagi hari ini. Tadi juga disampaikan oleh rekan kami, Tifal Solesa dari Istana Merdeka, bahwa ada rencana kunjungan langsung ataupun pemantauan langsung dari Bill Gates dan juga Presiden Prabowo ke salah satu sekolah, tepatnya di SDN 3 Pulau Gadung. Namun untuk waktunya ini masih belum dirinci. Namun yang jelas ini juga salah satu aktivitas ataupun kegiatan untuk mendukung pembahasan kedua tokoh terkait dengan program makan bergizi gratis. Dan kita akan kembali sapa rekan kami Tifal Solesa di Istana Merdeka, Jakarta. Tifal, memang pertemuan antara Bill Gates dan juga Prabowo ini sudah diisukan ataupun sudah direncanakan sejak November seperti itu ya. Dan untuk kali ini disebutkan akan fokus ke program makan bergizi gratis. Nah, selain makan bergizi gratis, apa saja yang kemudian akan dibahas? Karena memang pertemuan ini direncanakannya sebelum adanya pelaksanaan program makan bergizi gratis seperti itu. Sebetulnya dari pihak istana, ini kalau saya merujuk lagi dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda sidang kabinet paripurna pada hari Senin kemarin, itu sudah menegaskan atau menyampaikan niatan kedatangan dari Bill Gates hari ini yang dikenal sebagai filantropis maupun juga pendiri dari Microsoft dengan tujuan untuk mengapresiasi program MBG ini. Kalau kita hitung kan sejak dari November 2024 itu kondisinya sejak Presiden Prabowo sudah menjabat sebagai kepala negara, sudah dilantik sebagai kepala negara dengan struktur pemerintahan di Kabinet Merah Putih juga sudah terbentuk. Dan program makan bergizi gratis ini sudah dicanangkan, sudah dirumuskan, akan coba dijalankan di awal tahun 2025. Dan tampaknya ini yang sejauh ini, ya, pemahaman kami, masih akan tetap dijadikan fokus perhatian utama dari pertemuan yang berlangsung hari ini. Dan tadi kita sudah lihat bersama kedatangan dari Bill sendiri di Istana Merdeka, Jakarta, disambut juga oleh Presiden Prabowo bersama dengan jajaran menteri atau sebagian menteri di jajaran Kabinet Merah Putih. Tapi hal menariknya juga di sini adalah upaya untuk kedatangan Bill ini, selain kita juga perlu menunggu langkah apa yang mungkin coba disepakati antara kedua belah pihak, antara Bill maupun juga dari pemerintahan Indonesia, tapi juga target-target lain yang coba dicapai oleh pemerintahan dalam meningkatkan lagi atau menambah lagi jumlah target penerima manfaat terhadap program MBG ini, dan hal-hal apa saja yang akan coba dievaluasi lebih lanjut di tengah tantangan dari perjalanan program MBG yang sudah berlangsung di bulan kelima. Ini sudah bulannya, berarti sudah menuju ke bulan kelima perjalanan program MBG ini dilaksanakan oleh pemerintah. Terakhir kali yang saya pahami, yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, sejauh ini dalam 3 bulan pertama tahun 2025 target penerima manfaat untuk program MBG ini sudah tercapai angka 3 juta orang, 3 juta anak, dan itu prioritasnya adalah kepada para pelajar di tingkat sekolah begitu, spesifiknya lagi untuk pelajar sekolah dasar.
dan akan ada rencana jumlah itu akan ditambah lagi untuk 3 bulan pertama maksud saya di 3 bulan kedua, di kuartal kedua tahun 2025 ini akan ditargetkan mencapai 6 juta anak akan menjadi penerima manfaat dalam program ini, dan harapannya saat itu disampaikan oleh Dadan Hindayana di antara akhir Mei atau awal Juni angka 6 juta itu sudah bisa tercapai. Nah, selain untuk mengejar target-target itu tadi, pemerintah sekarang ini diakui sudah fokus juga sedang mencoba untuk menambah lagi sumber daya manusia atau SDM untuk memaksimalkan lagi kapasitas jumlah baik itu secara kuantitas maupun juga kualitas dari program ini, dan targetnya terus meningkat setiap tahunnya. Terlebih kita juga paham anggarannya juga tidak main-main. Angka 71 triliun ditambah ada rencana untuk bertambah lagi angka itu menjadi 50 triliun rupiah lewat rapat kerja kemarin oleh antara BGN dengan Komisi 9 DPR RI. Itu pun 50 triliun itu kalau kondisinya angka 71 triliun itu masih kurang dalam perjalanan program ini berlangsung di tahun 2025 ini sesuai dengan APBN yang dicanangkan di tahun 2025. Sembari target-target itu ditambahkan, Dadan mengaku juga SDM ini akan ditambah, beberapa SDM juga saat ini masih dalam tahap pendidikan oleh Badan Gizi Nasional untuk membantu di sejumlah SPPG untuk standar-standar satuan-satuan pemenuhan gizi yang akan menjadi base ataupun juga pusat dari pembagian atau pendistribusian makan bergizi gratis di semua daerah di Indonesia tanpa terkecuali, terutama fokus yang juga diperhatikan kalau diakui dari Dadan Hindayana kepada wartawan waktu itu adalah kawasan-kawasan 3T, terluar, terdepan maupun juga yang area-area yang masih terbilang minim jangkauan akses untuk pangan begitu. Nah, ini yang juga masih menjadi perhatian, termasuk juga masalah penanganan infrastrukturnya ataupun juga kesiapan infrastruktur. Saat target itu coba ditingkatkan oleh pemerintah, SDM juga coba ditambah secara kualitas dan juga kuantitas, infrastruktur juga diakui masih akan coba ditambah lagi oleh pemerintah. Itu pernyataan Dadan kemarin kepada wartawan, termasuk pada saya waktu itu, untuk memaksimalkan lagi target-target yang tidak dicapai itu tadi. Itu di satu sisi. Sementara di sisi lainnya kalau kita berkaca juga dari perjalanan program ini dalam 4 bulan pertama, ada beberapa tantangan dan ini juga coba dimaksimalkan oleh pemerintah. Baik, Tifal, kita nantikan bersama apa saja nanti hasil dari pertemuan Prabowo dan juga Bill Gates pagi hari ini, dan kita nantikan bagaimana nanti bagaimana kunjungan ataupun rencana pantauan langsung di SDN 30 Gadung, Jakarta. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Informasi terkait dengan pertemuan Bill Gates juga Prabowo akan kami hadirkan kembali dalam program Sapa Pagi setelah ini. Saya Breman Atinaya, sampai jumpa.